Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, ya Allah, amin. Sehingga kita bisa dapat belajar di pagi hari ini dengan pembelajaran online dengan penuh semangat, ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustadz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Amin. Baik. Ya. Oke. Sekarang kita belajar untuk pembahasan di bab 2, ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu biotik, apa itu abiotik, ya. Mungkin di sini ada yang masih ingat manusia itu benda atau bukan? Silahkan angkat tangan. Manusia benda atau bukan? Abdurrahman Hasif, coba bersuara. Manusia itu benda atau bukan? Benda, Ustaz, benda hidup. Benda hidup. Masuknya ke abiotik apa biotik? Biotik. Naam, khalas. Berarti pembelajaran yang kemarin alhamdulillah dapat difahami, ya. Sedikit mengulang, jadi benda itu terbagi menjadi dua di pembelajaran IPA, ya. Ada yang biotik dan ada yang abiotik. Abiotik itu benda tak hidup, sedangkan biotik adalah benda yang hidup. Kemudian ciri-cirinya kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita belajar kunci determinasi, ya. Kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Yang namanya kunci otomatis untuk membuka sesuatu, ya. Kunci itu untuk membuka sesuatu. Sekarang yang kita bahas adalah determinasinya itu apa, ya. Jadi kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menentukan, ya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan filum, divisi, kemudian kelas, ordo, kemudian genetiknya, atau yang terakhir adalah spesiesnya, ya. Jadi untuk menentukan hal-hal tersebut menggunakan kunci determinasi. Dan kunci determinasi ini digunakan untuk yang biotik. Ingat, ya. Kunci determinasi ini digunakan untuk yang biotik. Yang abiotik tidak perlu, ya. Nah, dengan menggunakan kunci determinasi ini kita bisa mengetahui ini kelas ordo apa, ini kelas kingdom apa, ya. Dan kemudian kunci determinasi ini selalu berkaitan erat dengan kunci dikotom, ya. Jadi kunci determinasi ini sangat berkaitan erat dengan kunci dikotom. Lalu apa kunci dikotom itu? Kunci dikotom adalah terdiri atas dua keterangan yang memiliki ciri berlawanan atau berbeda. Selalu dua, tidak satu, tidak tiga, tidak satu, tidak tiga. Selalu dua. Itu namanya dikotom, ya. Dua keterangan yang berlawanan atau yang berbeda. Jadi kunci determinasi ini selalu berkaitan dengan kunci dikotom. Nah, di sini ada tabel takson, ya. Takson itu kelompok, ya.
Ada di buku kalian, di situ ada tiga tabel ya. Di sini Ustadz ambil satu tabel aja yang Ustadz bagi dua, ada yang di hewan, ada yang di tumbuhan ya. Untuk yang di hewan di sini terbaginya sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman yang membedakan antara hewan dan tumbuhan hanya di takson yang kedua ya. Kalau hewan itu filum, kalau tumbuhan itu divisi namanya ya. Tetapi secara umum ini sama saja ya, nama-namanya pengelompokan ya. Yang pertama ada takson dari mulai kingdom. Kingdom itu kerajaan atau dunia ya. Kingdom itu kerajaan atau dunia. Jadi binatang biotik ini terbagi di dunia-dunia macam-macam. Contoh misalkan zebra ada di Australia banyak ya. Nah, jadi terbagi di dunia-dunia. Ini kingdom, luas. Kingdom itu luas. Kemudian mengkerucut lagi ke bawah. Kalau untuk tumbuhan namanya divisi. Ya. Jadi di Australia tumbuhannya terbagi lagi, ya. Kemudian untuk hewan namanya filum. Nah, dari filum ini atau dari divisi ini kemudian mengkerucut lagi ke klasternya ya, ke kelasnya. Kemudian mengkerucut lagi ke ordo. Ordo itu adalah bangsa atau yang sejenis ya. Kemudian turun lagi menjadi spesifik lagi menjadi family, suku ya. Kemudian mengkerucut lagi ke gen ya atau marga. Kalau dari manusia itu ada marga Batak, Sunda, kemudian Jawa ya. Nah, itu mengkerucut lagi setelah itu ke spesies ya, ke jenis. Oh, ini jenisnya manusia, oh ini jenisnya hewan melata dan sebagainya gitu ya. Nah, Ustadz kasih contoh, di sini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, kunci determinasi dengan cara dikotom. Kalian perhatikan. Lihat di sini, dia selalu melebar ya, melebar sampai detail. Nih. Dari yang awalnya umum, animalia. Animalia itu adalah hewan ya. Animalia itu bahasa Latinnya ya, yang artinya adalah semua jenis hewan ya, semua jenis makhluk hewan ya. Ini umum. Nah, lihat di sini dikotom. Apa itu dikotom? Tadi pengertiannya adalah 2 keterangan yang berlawanan ya. Ini selalu terbagi 2, selalu terbagi 2. Lihat, dari animalia selalu ada vertebrata dan invertebrata. 2 keterangan yang berbeda. Vertebrata dan invertebrata. Vertebrata bertulang belakang, invertebrata tidak bertulang belakang ya. Berbeda dan selalu 2 ya. Maka flowchart atau tabel seperti ini dinamakan kunci determinasi ya. Jika flowchart seperti ini namanya kunci determinasi, selalu bercabang 2 ya, selalu membuat cabang ya, membuat cabang. Kemudian yang namanya dikotom itu selalu dua cabang. Coba lihat ke papan tulis di sini.
Lihat semua di sini. Ustadz di sini bikin sebuah flowchart dari atas ya, dari atas mengkerucut ke bawah. Nah, melebar ke bawah, sorry bukan mengkerucut, melebar. Nah, flowchart ini semua ya, dari yang umum kemudian ke medium kemudian sampai ke khusus. Flowchart ini namanya kunci determinasi ya, dari yang animalia sampai dari yang kingdom sampai ke spesies diurutkan, kingdomnya apa, kemudian familinya, kemudian ordonya, kemudian gennya sampai spesiesnya. Ini namanya kunci determinasi. Pembagian 1 2 1 2 1 2. Nah, selalu ada 2 pertanyaan atau argumen atau keterangan yang saling berlawan arah. Nah, 2 ini namanya kunci dikotom. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya kunci determinasi dengan kunci dikotom perbedaannya apa? Kalau kunci determinasi keseluruhan, kalau kunci dikotom hanya 2, selalu 2 ya. Oke, fokus lagi kita ke PowerPoint. Kita ambil contoh di sini ada animalia ya, kingdom animalia ya. Terbagi menjadi 2, yaitu ada invertebrata dan vertebrata ya. Ini lihat ada keterangannya 1A, 1B. Kemudian vertebrata terbagi lagi ya. Kita lihat lagi sampai dia mengkerucut. Yang pertama ada dari segi ovipar dan vivipar ya. Kemudian untuk yang ovipar ternyata ada cabangnya lagi ya, ada ordonya lagi, ada cabangnya lagi. Ada yang pembuahan internal ya, ada pembuahan eksternal ya, dari segi reproduksinya terbagi menjadi 2 ya. Kemudian yang pembuahan internal itu terbagi lagi menjadi 2 ya. Yang pembuahan secara internal itu atau reproduksinya itu terbagi lagi. Ada yang kulitnya keras kayak badak, kayak gajah, itu kulitnya keras. Kemudian ada yang berbulu ya, kayak serigala, kemudian singa ya. Nah, nanti bisa lagi ini terbagi lagi nih. Yang berbulu ini bisa lagi ada yang menyusui, ada yang tidak, ada yang bertaring, ada yang tidak bertaring ya, dari segi makanannya sampai terus mengerucut ya. Itu namanya kunci determinasi dengan cara dikotom. Ini yang contoh yang pertama. Yang dari atas ke bawah. Kita lanjut, ada lagi yang dari samping kiri ke kanan ya. Sama, ini juga sama. Lihat kalian contohnya ada di halaman 50 sampai 54 ya, kalian buka bukunya di situ. Itu ada di situ contoh. Di sini Ustadz tambahkan lagi untuk contoh yang kedua dari kiri ke kanan ya. Contoh di sini. Kalau tadi kita ambil dari kingdom animalia itu banyak ya. Kingdom animal ada buaya, ada siput, ada dan sebagainya ya, banyak. Nah, sekarang kita ambil dari tumbuhan. Lihat di sini. Di sini ada padi, jagung, mangga, pinus, jahe, apel, jeruk. Kemudian ada lumut hati, jenis lumut ya. Kemudian pakis haji ya, jenis paku-pakuan. Nah, ini umumnya ya, umumnya. Kemudian kita menggunakan kunci determinasi dengan cara dikotom. Dikotom itu memisahkan ya. Yang atas ini tumbuhan berbiji, kelompokan sudah tumbuhan berbiji di atas. Kemudian yang di bawah tumbuhan berspora, kelompokan juga ya. Kemudian
tumbuhan berbiji dibagi lagi ya. Ada yang biji terbuka dan ada biji yang tertutup ya. Biji yang terbuka itu kalau mekar dia begini. Nah, kalian kalau pernah melihat buah mangga yang muncul bakal jadi batangnya, dia akan terbuka. Terus kemudian toge dia juga terbuka ya. Yang tertutup itu sebengkelan kayak ini tidak terbuka, tetap sebengkelan begini. Contoh kelapa ya. Kelapa itu dia biji tertutup. Kenapa? Karena dia langsung ada tunas di sini. Ini tetap bulat ya, seperti itu. Salak juga tidak terbuka, dia tetap tutup. Itu namanya biji tertutup ya. Ini sama seperti yang contoh pertama ya. Jadi dia cuman beda ini ke kiri, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kalau yang tadi dari atas ke bawah. Cuman caranya intinya sama. Dari yang umum kemudian diturunkan sampai ke yang spesifik dan selalu dua. Cabang dua, cabang dua, cabang dua ya. Itu namanya kunci determinasi dan cara dikotom ya. Oke, kita lanjut. Kalian buka halaman 56 sampai 59 ya. Di situ seharusnya ya kita praktek dengan menggunakan alat ini. Ini adalah alat mikroskop ya, alat mikroskop. Kalian karena tidak bisa praktek pada pembelajaran sekarang, kita mengenal dulu apa itu bagian-bagian dari mikroskop ya. Yang atas ini adalah di sini lensa ya, lensa okuler namanya. Ini tempat kita menaruh mata. Contoh misalkan ini adalah lensa okulernya, maka kita menaruh matanya seperti ini, ya, melihat. Nah, ini lensa okuler untuk melihat objek yang ada di sini. Kemudian ini adalah tabung ya, tabung. Dan ini adalah lensa objek ya. Nah, tabung ini untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objek. Kemudian lensa objek ini adalah untuk melihat apa yang mau kita lihat ya. Mau melihat amuba kah, mau melihat stomata, melihat sel darah dan sebagainya. Kemudian ini adalah meja preparat, tempat menaruhnya objek ya. Kemudian ini adalah kondensor. Kondensor ini untuk mengatur cahaya ya. Jadi harus ada cahaya dari bawah. Kemudian diafragma ini ini juga untuk mengatur cahaya ya. Kemudian cermin ini untuk mengarahkan. Jadi kalau misalkan tempatnya gelap, diambil, diputar agar memantul ke sini, ke meja preparat cahayanya ya. Diambil dari jendela, dari pintu ya. Diarahkan ke lubang kecil sini. Kemudian ini kakinya, kaki untuk dudukan si mikroskop ya. Kemudian ini sendi inklinasi, ini untuk mengatur miring atau tegak atau ke atas atau ke bawahnya meja preparat ini ya. Kemudian ada juga penjepit objek, ini penjepit objek ya. Jadi objeknya itu bisa dijepit agar ketika miring dia tidak jatuh, agar tidak timpang ya, tetap kokoh. Nah, kemudian pegangan ada dua ya, penjepitnya itu ada dua, ada kiri kanan ya. Dan dia terbuat dari bahan bukan besi ya, sejenis aluminium tapi tipis dia. Jadi mudah untuk diangkat tapi kuat juga. Kemudian ini adalah pegangannya. Jadi ketika memegang mikroskop, jangan memegang ininya, tabungnya, atau jangan memegang kakinya. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa kemungkinan jatuh atau misalkan copot ya. Jadi harus dengan di sini ya, di sininya. Tempat pegangannya ini kuat. Kemudian ada skrup pengarah halus di sini untuk mengarahkan lensa objektif ini naik turun ya, tapi halus. Dia
sedikit demi sedikit naik turunnya ya. Kemudian untuk skrup ini, nah ini yang menaik turunkan secara cepat atau kasar ya. Jadi langsung zet zet. Nah kalau yang ini dia halus, sedikit demi sedikit. Kemudian lensa objektif ini itu ada 3 biasanya ya, ada 3. Ada yang skalanya beda-beda. Nah semakin dia panjang maka zoomnya semakin besar gitu ya, dan itu bisa diputar-putar. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di halaman 56 sampai 59 untuk lebih jelasnya ya. Di sini Ustadz jelaskan secara umum ya, kalian bisa pelajari. Untuk bagian-bagian ini dihafal ya. Insya Allah nanti di ulangan harian akan keluar. Oke. Kuncinya sudah kita pelajari, alatnya sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar pembagian kelompoknya. Kelompok dari biotik ya. Kita ambil dari yang terbesar ya, yaitu kingdom ya. Kingdom itu terbagi menjadi ada 5 ya. Ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, ada kingdom Plantae ya, ada kingdom Animalia ya. Tadi contoh itu kingdom Animalia itu adalah dari kerajaan atau dari kingdom hewan ya. Kita bahas satu-satu. Kingdom Monera. Mungkin kalian pernah mendengar bakteri ya, bakteri-bakteri, kemudian lactobacillus yang ada di minuman penyegar ya, atau bukan penyegar ya, minuman kesehatan untuk perut ya, yang di iklannya itu dengan ada lactobacillus. Nah, itu sebenarnya jenisnya adalah jenis masuk ke kingdom Monera ya. Apa itu kingdom Monera? Nah, kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang dimasukkan dalam kerajaan Monera bersifat uniseluler. Ya, uniseluler itu bukan handphone ya, bukan handphone. Uniseluler itu yang memiliki satu sel ya. Jadi dia tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki kaki ya. Hanya satu dia selnya. Nah, gambarnya saja seperti ini. Lihat. Ini bukti kekuasaan Allah ya. Allah Maha Kuasa. Dengan kita belajar IPA kita bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah yang ya secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Karena ini ukurannya sangat kecil ya. Nano, ukurannya nano ya. Jika dengan mata kita tidak bisa melihatnya. Tetapi sungguh dengan kebesaran Allah, Allah bisa menciptakan sesuatu yang sekecil itu. Ya, lihat. Ini contoh dari Lactobacillus tesei, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada Escherichia coli. Escherichia coli seperti ini bentuknya ya. Dia seperti ada rambut-rambutnya. Nah, rambut-rambut ini dia untuk bergerak. Dan biasanya ini beradanya tidak di daratan, tidak. Karena dia tidak punya kaki, susah bergerak. Biasanya di tempat-tempat yang lembab ya. Ini tuh. Lembab, banyak airnya ya, ada airnya ya. Bisa di situ. Untuk contoh yang lain itu ada di halaman 62 dan 63. Di situ ada gambar-gambarnya juga ya, kalian bisa lihat di situ ya. Ya, kalian pahami, kalian ingat-ingat contoh-contoh dari kingdom Monera ini dan juga pengertiannya ya. Karena insya Allah akan keluar di ulangan harian. Silahkan kalian catat di buku nanti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kingdom Protista. Dua kingdom ini, kingdom Monera dan kingdom Protista, itu masuk ke dalam kelompok yang kecil ya. Kelompok yang nano. Karena ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari nyamuk. Ya. Apa itu kingdom Protista? Nah, kingdom Protista adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti dan pada umumnya bentuknya menyerupai ganggang dan jamur. Ini sama-sama kecil, tetapi yang lebih kecil adalah Monera. Lalu perbedaan Monera dan Protista itu apa?
Kalau Monera itu hanya satu sel. Kalau Protista itu adalah terdiri dari 2 atau lebih sel, ya. Jadi ketika ada yang soal yang ditanyakan adalah apa perbedaan Kingdom Protista dan Kingdom Monera? Perbedaannya adalah Kingdom Monera memiliki satu sel atau uniseluler, kemudian Kingdom Protista adalah memiliki lebih dari satu sel, ya. Jika ada pertanyaan, apa persamaan Kingdom Monera dan Kingdom Protista? Sama-sama kingdom atau kelompok yang berukuran kecil, ya. Nah, ini contohnya kalian sering disebut di situ amuba. Ini amuba, ya. Ini dia bentuknya amuba seperti ini, ya. Kalian mungkin mengatakan amuba. Nah, ini bentuk amuba seperti ini, ya. Kalian juga bisa lihat untuk tambahannya contoh Protista ada di halaman 61, kalian bisa lihat di situ, ya. Dan biasanya Kingdom Protista ini banyak di laut, ya, di dasar laut, dan juga sejenis alga atau ganggang itu juga masuk ke dalam Kingdom Protista ini. Kalian mungkin ada yang sudah pernah makan rumput laut. Nah, rumput laut itu jenisnya alga atau gangga, ya, sama itu. Nah, kalau kita sebutnya di sini rumput laut. Nah, itu adalah jenis dari Kingdom Protista, ya. Mirip-mirip seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ini adalah ada Kingdom Fungi. Nah, ini gambarnya di sini banyak, ya. Gambarnya Kingdom Fungi. Ini jamur. Fungi itu adalah jamur, ya. Kingdom Fungi itu adalah jamur masuk ke dalam kerajaan jamur atau kelompok jamur. Nah, hidupnya sebagai subprofit. Nah, kalian tulis nih, subprofit. Subprofit itu adalah dia tidak bisa membuat makanan sendiri, ya. Subprofit itu ini lebih seperti sejenis parasit, ya, cuman bukan parasit karena dia inangnya itu tidak hanya satu jenis, bisa di mana saja, ya. Di kayu, kemudian di spons, di roti, di makanan dan sebagainya, ya. Subprofit ini dia pengurai, ya. Jadi dia pengurai. Pengurai. Subprofit adalah pengurai. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian jenis fungi tidak memiliki zat hijau daun sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi subprofit itu adalah pengurai, ya. Sehingga makanya kalian mungkin pernah lihat ketika ada nasi yang sudah basi, yang sudah tidak segar, kemudian karena ditaruh di tempat yang lembab dan sebagainya, maka dia akan berbau, kemudian ada kayak jamur-jamur kecil gitu, ya. Nah, itu yang kayak abu-abu gitu, abu-abu, kadang warnanya abu-abu, kemudian kecoklatan, ya, kuning-kuning gitu. Nah, itu namanya jamur, ya. Kenapa dia tumbuh di situ? Karena sifatnya adalah jamur itu ada sebagai subprofit atau pengurai, ya, pengurai sisa-sisa makhluk hidup. Di sini juga kita bisa melihat kekuasaan Allah, ya. Allah itu menciptakan bumi, kemudian menciptakan makhluknya. Allah juga menciptakan pengurainya. Jadi ketika sudah jika binatang mati, jika manusia meninggal, maka akan ada satu makhluk, ya, satu unsur biotik yang menguraikan itu sehingga tidak tetap utuh jasadnya, ya. Tetapi Allah juga Maha Kuasa. Ada beberapa jasad yang Allah tidak biarkan itu terkena jamur sehingga tidak terurai, ya. Ada di Al-Qur'an itu, ya, ada di Al-Qur'an, Ustadz lupa ayat berapa, ya, intinya Allah biarkan untuk sebagai contoh, ya, kuasa Allah.
Padahal secara teori setiap makhluk hidup yang sudah tidak bernyawa ya, dia akan diuraikan dan akan dileburkan menjadi tanah gitu dengan kingdom fungi ini ya, secara teori. Tapi karena kuasa Allah ada aja yang Allah biarkan untuk tetap utuh sebagai contoh ya. Oke, ini adalah kingdom fungi. Contohnya banyak ya. Kingdom fungi di halaman 66 di situ bisa dilihat. Ada beberapa jenis kingdom fungi yang bisa dimanfaatkan, ada yang tidak ya. Contoh ada jamur yang bisa dikonsumsi ya, karena bisa dikembangbiakan ya. Ada juga jamur yang beracun ya. Biasanya jamur-jamur yang beracun ini yang berwarna-warni ya. Nah, ini warna merah ya, warna seperti ini. Ini jangan sekali-kali dikonsumsi. Biasanya nah jamur yang warna putih gini nih, yang warna putih ya, itu bisa dikonsumsi. Kalau di Jepang ada jamur Masutake kah namanya? Ustadz lupa ya. Nah, itu jamur terenak katanya. Sampai sekarang pun Ustadz belum pernah mencobanya ya. Tapi katanya enak. Nah, itu adalah salah satu contoh jamur yang bisa dikonsumsi ya. Dari jenis kingdom protista juga ada yang bisa dikonsumsi, bahkan ada yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan make up ya, kemudian pembuatan warna makanan ya. Dan itu diambil dari jenis alga ya, rumput laut yang tadi Ustadz katakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kingdom plantae. Kingdom ini adalah kingdom dari jenis kerajaan tumbuhan ya. Jadi kerajaan tumbuhan. Kalau tadi Monera Protesta itu yang kecil ya, yang mini ya, sangat mini. Kemudian fungi itu adalah pengurai. Nah, ini kita masuk ke kingdom plantae, ini adalah kingdom tumbuhan yang skalanya ada yang kecil, medium sampai ada yang besar. Ya, dan ini bisa dilihat dengan mata, tidak perlu menggunakan alat ya. Kerajaan tumbuhan di sini terbagi menjadi tiga ya. Di sini terbagi menjadi tiga. Ada jenis lumut ya, ada jenis lumut, kemudian ada jenis paku-pakuan, bukan paku beton ya. Paku beton, paku kayu, paku kaca bukan. Ada jenis paku-pakuan ya, dan ada jenis paku-pakuan yang bisa dikonsumsi ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah jenis tumbuhan yang punya biji. Nah, biasanya tumbuhan yang punya biji ini dia yang memiliki buah. Sedangkan yang lumut dan paku-pakuan ini dia tidak memiliki buah ya. Jadi jika kalian keluar ke hutan, kalian hiking atau ketika ada kegiatan pramuka ya, camping, kalian ada di alam terbuka, kalian bisa melakukan kunci determinasi ini ya. Dari kingdom plantae, kingdom tumbuhan. Oh, kingdom plantae itu terbagi tiga. Ada yang lumut, ada yang paku-pakuan, ada yang berbiji. Nah, kalian lihat, ketika kalian lihat ada sebuah pohon, oh pohonnya punya buah. Oh, ini jenisnya adalah jenis yang kingdom plantae berbiji. Nah, terus kalian lihat, ini ada pohon tidak berbuah dan juga banyak bulunya atau tidak memiliki batang. Oh, ini jenisnya paku-pakuan. Nah, ketika kalian nunduk ke bawah, ada batu warnanya hijau. Kenapa batu ini warna hijau? Pas dilihat, oh, licin batunya. Oh, ini ada lumutnya. Nah, kalian bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Untuk yang lumut terbagi menjadi tiga. Ada yang lumut hati, lumut daun, lumut tanduk ya. Dan juga untuk paku-pakuan terbagi menjadi 4. Ada yang paku purba, ada paku kawat, ada paku ekor kuda, dan paku sejati. Biasanya paku purba ini, nah ini adalah
paku sejati, kemudian paku purba itu beda lagi. Kenapa disebut paku sejati? Dia mirip pohon ya, tinggi, bercabang. Paku ekor kuda ini dia kayak ekor kuda, banyak rambutnya ya. Nah kemudian yang ketiga ada tumbuhan berbiji ini terbagi dua, ada biji terbuka dan ada biji tertutup. Contoh biji terbuka nomor 1 ya, Gymnospermae atau biji terbuka itu contohnya mangga, kacang kedelai. Tulis tuh contoh-contohnya, mangga, kacang kedelai ya, kemudian ini apa, alpukat ya, dia terbuka ya. Kemudian contoh dari Angiospermae atau biji tertutup, contohnya adalah salak ya, salak, kemudian kelapa, kemudian kurma ya, contohnya ya. Kenapa? Karena biji tertutup itu, kurma itu dia kalau tumbuh tidak membuka bijinya, tetap rapat segini, cuman akan muncul di satu titik bakal pohonnya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan belajar kingdom Animalia ya. Kingdom Animalia ini itu terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Seperti yang contoh tadi, kalian jangan fokus ke sini ya, Muhammad Ardianur jangan fokus ke sini ya. Ini contoh, ini pembelajaran ya. Terbagi dua, ada invertebrata dan vertebrata ya. Invertebrata dan vertebrata. Ya, kita lihat. Contoh di sini ini adalah yang tidak bertulang belakang banyak. Insekta biasanya ya, serangga jenis-jenisnya. Nah, serangga itu terbagi lagi. Cuman di sini itu ada pembelajaran mendalam, akan dilanjutkan di kelas jenjang selanjutnya. Kita di sini yang penting tahu nih pembagiannya. Di sini ada contoh yang tidak bertulang belakang di sini ya, ada banyak nih, ada ulat, kemudian bintang laut, kemudian udang ya, cacing, crabs, kepiting ya. Nah, ini contohnya. Sedangkan untuk yang vertebrata ini juga banyak. Contohnya adalah manusia. Manusia juga termasuk makhluk hidup yang bertulang belakang, tulang punggung ya. Nah, kemudian ada amfibi. Ini jenis amfibi itu banyak ya. Selain ini juga ada buaya ya, ini amfibi juga buaya, kemudian kadal ya. Kemudian jenis ikan banyak ya, ikan piranha, ikan emas dan sebagainya. Ada reptil ya, yang melata, ular, kemudian dan sebagainya. Kemudian ada burung banyak ya, ada burung elang, burung perkutut, burung merpati dan sebagainya. Ada pengerat ya, ini jenis pengerat tikus tanah ya, tikus tanah, tikus got, tikus rumah. Kalau tikus kantor beda lagi ya, itu bukan masuk ke sini ya. Dan juga ada jenis mamalia ya, ada paus. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kingdom ya. Ada 5 kingdom yang sudah kita pelajari ya. Ustadz sengaja tidak ada challenge dari awal sampai akhir ya. Karena ini pembelajaran sudah selesai. Sekarang ini tugasnya adalah catat materi dari awal sampai akhir ya, kemudian difoto seperti biasa, kemudian kirim ke email. Sekarang tugas kirimnya ke email ya. Ini emailnya, sangat dicatat. Nah, tidak ada pertanyaan dari Ustadz ya, tidak ada pertanyaan dari Ustadz. Sekarang Ustadz kasih kesempatan, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ustadz kasih kesempatan. Silahkan bertanya melalui chat. Silahkan bertanya melalui chat tentang
pembahasan kita pagi kali ini. Yang pertanyaannya bagus, Ustadz catat. Ustadz ambil 5. Silahkan. Silahkan. Ustadz ambil 5 pertanyaan terbaik. Naam, fadhol. La basa, tidak apa-apa. Kadang memang kita kendala di internet dalam pembelajaran online ini ya. Tapi diusahakan jangan setiap hari gangguannya. Ustadz, apa arti 1A 1B? 1A 1B itu adalah hanya pembagian saja. Pembagian 1A berarti itu adalah pembagian yang pertama. Ya. Nih lihat sini. Nah, lihat sini ya. Ini ada 1A, 1B. Ini adalah kode ya, kodenya. Jadi 1 itu artinya penurunan pertama dari yang paling atas. Nah, diturunkan. Jadi setiap menulis itu jika di sini maka 1A 1B. Kemudian jika yang di sini diturunkan lagi, maka di sini 2A 2B. Jadi yang mana yang diturunkan, maka dia yang memiliki nomor pertama, ya. Oke, bagus pertanyaan dari Muhammad Naufal Yusuf. Ya, jadi di sini untuk 1A 1B itu hanya sebagai kode ya. 1 berarti dia penurunan pertama. 1A 1B atau keterangan pertama ya. Dan dia selalu AB 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 terus. Hanya beda nomornya saja karena beda penurunannya. Kalau misalkan di sini yang diturunkan pertama adalah invertebrata dulu, maka di sini 2A 2B, baru ini 3A 3B. Boleh, kiri kanan boleh. Tapi biasanya pada umumnya dari kiri dulu. Yang pertama itu yang kiri dulu. Kalau kiri udah tidak bisa diturunkan, baru yang kanan. Ya, ini bagus nih pertanyaan dari Muhammad Adrianur. Mikirnya makan terus ya. Apa bagus? Karena itu makan itu salah satu kebutuhan untuk primer kita ya. Sandang, pangan, papan ya. 3 kebutuhan primer ini harus terpenuhi. Bagus pertanyaannya. Ardianur ya, makan ya. Ustadz, jamur apa? Ustadz, bagaimana mengetahui jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan? Ya. Yang pertama dari segi warnanya. Jika warnanya cerah, menarik, ya, itu jangan sekali-kali kamu makan itu, ya. Bisa gatal, sakit perut, bahkan bisa ada yang kematian ya karena beracun, ya. Ini jangan, ya, warnanya. Jika warnanya warna-warni, ada warna merah, ungu. Misalkan kita suka warna merah. Saya ini paling senang makan makanan yang warna merah. Ada jamur warna merah, dimakan. Besoknya tepar, teler, ada boleh. Ya. Itu dari warnanya yang pertama ya. Kemudian dari teksturnya. Ya. Biasanya jamur yang bisa dimakan itu teksturnya lembut. Ya. Lembut, kemudian kenyal. Lembut, kenyal. Tidak keras dan tidak juga mudah lapuk. Ada jamur-jamur yang di roti ya, itu dia ketika kita usap saja sudah rusak ya, sudah patah. Nah, itu tidak boleh. Cukup dengan 2 contoh ini kalian bisa mengetahui mana jamur yang bisa dimakan, mana yang tidak ya. Jadi yang pertama warnanya, kemudian teksturnya tidak kenyal, tidak lembek dan tidak keras
Ya, kalau keras itu jangan. Ada jamur-jamur yang di pohon dia lebar-lebar, ada segini lebarnya, tapi keras bener, tidak boleh ya. Ya itu dua ya. Ustadz, lebih bagus mana mikroskop cahaya dan mikroskop elektron? Bagus ya. Ini Rokan Abror. Mikroskop itu memang ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu contohnya yang tadi Ustadz jelaskan ya. Ada tabungnya dan sebagainya, ada cermin di bawahnya itu untuk cahayanya. Itu nama mikroskop cahaya. Dan itu biasanya yang dipergunakan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas. Ya, SMP, SMA, SMK, kemudian kuliah, itu biasanya seperti itu. Apa lebih bagus mana antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron? Ya. Di sini kita sesuaikan dengan fungsi. Ya, kita sesuaikan dengan fungsinya. Mikroskop cahaya biasanya untuk melihat objek-objek yang medium, ya. Contohnya kayak stomata, ya, untuk melihat stomata, untuk melihat jenis alga, yaitu bisa menggunakan mikroskop cahaya. Tetapi jika kita ingin melihat objek-objek yang lebih kecil banget, ya, contohnya adalah amuba, ya, kemudian bakteri-bakteri, ya, itu tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya, ya, karena tingkat fokusnya, tingkat zoomnya itu lebih besar dari elektron, ya, lebih fokus elektron, ya. Jadi jika ditanya mana yang lebih bagus, tergantung dari fungsinya. Kalau misalkan kita hanya untuk melihat stomata, kita menggunakan elektron, maka itu tidak sesuai dengan fungsi, ya, sehingga tidak bagus nanti hasilnya, ya. Dua-duanya bagus, elektron dan juga cahaya itu bagus, tergantung dari fungsi, ya. Bagus pertanyaannya, berarti sudah baca sebelumnya, ya, dari buku-buku. Bagus. Dua lagi, Ustadz ambil dua dari banyaknya pertanyaan. Nah, ini antara pertanyaannya bagus atau tidak memperhatikan, ya. Tetapi Ustadz coba jelaskan, ya. Siapa nih? Nabil Hafiz. Nabil Hafiz. Pertanyaannya adalah, kunci dikotom itu apa? Kita lihat di papan tulis ini, ya, kunci dikotom itu apa? Pengertian dari kunci dikotom tadi itu adalah dua keterangan yang berbeda, ya, dua keterangan yang berbeda. Terus pengertian dari kunci determinasi adalah apa? Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menentukan filum, divisi, ordo, ya. Kalian lihat di sini. Ini tabel-tabel yang begini, contoh yang Ustadz kasih dua tadi, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Ini namanya adalah kunci determinasi, ya, kunci determinasi. Nah, kunci determinasi selalu menggunakan dikotom. Kunci dikotom yaitu pernyataan atau keterangan yang berbeda, dua keterangan yang berbeda dan selalu dua keterangannya. Ya, contoh yang ini sama yang ini. Jadi yang dari umum sini sama sini. Nah, ini adalah kunci dikotomnya.
Atau pengertian kunci dikotom adalah memberikan keterangan atau dua ciri atau dua keterangan yang berlawanan atau berbeda. Itu pengertiannya. Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah kunci dikotom dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Jika dia seperti ini, ada tiga, ini bukan kunci dikotom, ya. Berarti ini bukan determinasi. Berarti ini semua bukan kunci determinasi karena dia ada tiga, ya. Kalau ini dihapus dua-dua, maka ini adalah kunci determinasi dengan menggunakan dikotom, dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi kalau ditanya apa itu kunci dikotom? Kunci dikotom pengertiannya adalah keterangan atau ciri, ya, dua keterangan atau dua ciri yang berbeda atau yang berlawanan. Itu pengertian dari kunci dikotom, ya, seperti itu. Oke, lumayan dah. Semoga bisa paham ya. Kita lanjut lagi. Mana Mas ini? Oh, sini. Nggak bisa dipindah. Tadi mana? Jamur sudah. Oh, ini dia. Terakhir ya. Apa itu vertebrata? Kalian silahkan lihat di buku ya. Tadi sudah saya jelaskan vertebrata itu yang bertulang belakang ya. Membran inti itu ada dindingnya, ada dinding. Jadi inti sel itu, jadi dia ada inti sel bulat, jadi di situ ada membrannya. Ini pembahasannya nanti ya. Tolong nanyanya jangan makanan terus ya. Ini lanjutan dari mikroskop tadi. Kenapa mikroskop lebih bisa melihat bakteri daripada mikroskop cahaya? Karena fokusnya lebih besar, zoomnya lebih besar, lebih detail ibaratnya itu. Banyak ya. Erwanur,
Akhlaknya mana? Ya. Erwanur, mana Erwanur? Erwanur, ini tidak boleh ya. Kamu ini mengganggu pembelajaran. Jangan seperti ini ya. Jangan diulangin. Nah, Fadol silakan. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir ada yang di paling bawah ya. Karena pertanyaan terakhir, Ustadz ambil yang paling bawah ya. Apakah semua kelompok kingdom protista bersifat mikroskopis? Apa itu protozoa? Ya. Siapa nih namanya? Azka. Apakah semua kelompok protista itu bersifat mikroskopis? Jawabannya tidak. Ya, ada beberapa protista itu bisa dilihat menggunakan kasat mata, ya, tidak menggunakan alat. Contohnya seperti alga, jenis alga. Jika kelompok protista ada juga yang berukuran mikroskopis, ya, tapi tidak semuanya. Kalau kelompok Kingdom Monera semuanya berukuran mikroskopis, ya. Kemudian apa itu protozoa? Nah, protozoa itu adalah ya makhluk hidup. Protozoa itu makhluk hidup. Contoh gini. Apa itu kuda? Kuda ya kuda, ini kuda gitu. Ya. Nah, seperti halnya apa itu protozoa? Ini protozoa. Contohnya tadi yang digambar itu protozoa, ya. Dia memiliki bulu, kemudian membran inti, itu protozoa. Seperti halnya pertanyaannya, apa itu pesawat? Pesawat itu ini, ya. Ada yang merek Lion, ada yang merek Garuda, seperti itu, ya. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Semoga kita bermanfaat dalam pembelajaran ini untuk ke depan, untuk di masa depan, ya, insya Allah. Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mari kita tutup semua dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.